Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasiin ya antara kedua HP ini yang sama-sama 5G, yaitu Infinix Zero 5G 2023 dan juga Samsung A23 yang 5G. Yang dimana buat kedua HP ini bakal kayak gimana sih secara performa dan juga kualitas dari kedua HP ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Oke, jadi langsung aja yang pertama, yaitu kita bakalan bahas dulu dari segi harganya. Ya kalau dilihat dari harganya di sini sih sama-sama 3 jutaan, tapi dari harga yang pastinya di Infinix Zero 5G ini dia dibanderol di harga Rp3.699.000 di varian 8/256GB. Sementara buat Samsung A23 5G ini dia di varian yang terbilang kecil tapi harganya lebih tinggi, yaitu Samsung ini dibanderol di harga Rp3.999.000 di varian 6/128GB. Yang kalau misalnya dilihat dari segi harga, apalagi Infinix ini emang terbilang murah banget ya. 8256 dibanderol di harga Rp3.699.000. Siapa sih yang gak tergiur? Storage gede, harga murah. Yang jelas kalau misalkan saya harus kasih poin ini sih, Infinix bakal saya kasih 1 poin nih dari saya. Dan sekarang kita bakal bahas dari segi desainnya. Kalau misalkan dari segi desain sih di sini udah kelihatan perbedaannya ya. Kalau Infinix Zero 5G ini dia walaupun unique curve juga mirip-mirip kayak Samsung A23 ini yang saya singgung-singgung terus ya. Yang dimana di sini perbedaannya itu kalau Infinix ini dia glossy ya, beda sama Samsung A23 yang dia bentuknya doff dan juga dia nggak bakalan ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Beda sama Infinix Zero 5G ini yang bakalan gampang kotor banget dan bakal sering kita lap-lapin ya dari Infinix Zero 5G ini. Dan kalau misalkan dari dimensinya sendiri, dari ketebalannya di sini udah kelihatan. Dari tingginya aja udah kelihatan lebih tinggi di Infinix Zero 5G 2023, yang dimana dia dapat di 168x76x8,9 mm dan beratnya sendiri ini terbilang cukup berat, yaitu dapat di 201 gram. Sementara buat Samsung A23 5G ini dia dimensinya dapat di 165x76x8,4 mm. Beratnya juga terbilang cukup berat ya, dapat di 197 gram. Yang kalau dari body udah kelihatan perbedaannya. Dan kalau misalkan saya harus kasih nilai atau kasih poin dan saya harus milih, saya sih masih lebih suka di Samsung A23 yang bentuknya doff dan juga kelihatan lebih nyaman aja gitu dilihat. Yang nggak bakalan tinggalin saat gores apalagi sidik jari lah. Intinya di situ yang saya suka. Jadi ya 1 poin nih buat Samsung A23 5G ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Yang dari segi layarnya ini perbedaannya udah kelihatan banget ya. Yaitu di bagian desain kameranya ya. Kalau dari desain kameranya di sini kelihatan banget 3 jutaan tapi Samsung ini masih pakai water drop. Banyak sih orang yang kalau mikir aduh 3 jutaan masih water drop agak sayang gitu. Tapi di sini Infinix sudah dikasih punch hole dari segi desain depan kameranya. Kalau misalkan dilihat dari segi bezelnya juga ini mirip-mirip aja ya. Dari segi dagunya juga bisa dilihat mirip-mirip aja. Tapi di sini Samsung A23 masih terlihat lebih tebal ya. Ya walaupun begitu karena lebar layarnya juga berbeda nih dari kedua HP ini. Kalau misalkan Infinix Zero 5G 2023 ini dia pakai 6,78 inch IPS LCD dan juga udah support di 120 Hz dan udah Full HD Plus juga. Sementara buat Samsung A23 5G ini dia dapat di 6,6 inch, terbilang lebih gede di Infinix ya. Dan juga dia pakai layarnya PLS LCD dan udah support juga di 120 Hz dan udah Full HD Plus juga. Tapi di sini dari segi proteksinya, di sini Samsung A23 5G ini lebih unggul. Ya karena proteksinya dapat di Corning Gorilla Glass 5 di bagian layarnya. Dan sekarang saya sekalian ngecek deh ada NFC yang kayak dari Samsung. Ya dari Samsung juga dapat NFC-nya juga. Dan kalau misalnya dari segi layar sih saya lebih suka kenyamanan. Dan ya walaupun layarnya gede di Infinix, saya masih tertarik di Samsung karena ya balik lagi proteksinya yang udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang dijamin kuat banget. Ya emang di sini sih mungkin dari mahalnya Samsung ya di layarnya yang pakai Corning Gorilla Glass ini. Jadi ya saya bakalan kasih 1 poin nih buat Samsung A23 5G ini. Dan balik lagi ya ini sesuai selera masing-masing, kalian lebih suka yang mana. Tapi yang jelas sekarang kita bakal masuk di bagian chipsetnya. Yang chipsetnya buat kedua HP ini berbeda jauh ya.
lumayan jauh tapi nggak jauh-jauh banget. Yang dimana di Infinix Zero 5G ini dia pakai MediaTek Dimensity 920 dan Androidnya masih di 12 sih, dan juga XOS-nya masih di 12. Dan sementara buat Samsung A23 5G ini dia pakai Snapdragon 695 5G dan juga Androidnya dapat di 13 dan One UI-nya yang terbaru yaitu 5. Kalau misalkan dilihat dari skor Antutunya dari kedua HP ini terlihat lumayan agak jauh ya. Dan dimana skor Antutunya dari Infinix Zero 5G ini dia nyentuh di hampir di 500 ribuan. Atau lebih tepatnya di 49 ribuan ya, 491723 lah, sekitar segituan. Beda sama Samsung A23 yang di sekitaran 400 ribuan ya, yaitu dia dapatnya di 396 ribuan. Dan kalau misalkan dari segi performa, jelas-jelas di sini Infinix Zero 5G lebih unggul secara performa. Jelas, jadi Infinix Zero 5G ini bakal lebih unggul nih dari Samsung A23 5G. Ya, karena kalau misalkan main game Mobile Legends aja yang ringan, di Infinix Zero 5G ini dia udah bisa dapat di grafis rata kanan yaitu Ultra dan juga Ultra juga. Sementara di Samsung A23 5G ini kalau misalkan buat main Mobile Legends, dia cuma bisa di High Ultra aja, jadi kurang rata kanan sedikit. Ya, perbedaannya sih nggak terlalu signifikan, tapi yang jelas di sini dari secara performa Infinix Zero 5G 2023 ini lebih unggul. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih 1 poin, di sini saya bakalan kasih 1 poin di Infinix Zero 5G 2023. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya, yang dari framenya sih ini mirip-mirip ya, walaupun dari bodinya berbeda dan juga ketebalan framenya berbeda ya. Yang dimana di Infinix Zero 5G ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Dan kamera selfie-nya sendiri dapat di 16 megapiksel. Sementara buat Samsung A23 5G ini dia dapat di quad kamera. Seperti biasa dia dapat di quad kamera dan juga dapat di 50 megapiksel wide, dapat 5 megapiksel ultra wide dan juga masing-masing 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Dan sayangnya di bodi kamera selfie sendiri dia dapat di 8 megapiksel. Buat resolusi videonya coba deh kalian lihat dulu gimana. Tapi yang jelas saya bakal tunjukin dulu foto dan juga videonya ini. Menurut kalian kayak gimana? Kalau misalkan menurut saya pribadi sih ya, dari kedua HP ini, yang dimana buat Samsung A23 ini dia lebih menuju ke asli dibandingkan Infinix Zero 5G. Buat Samsung ini warnanya menurut saya pribadi masih terlihat lebih kalem ya, masih bisa dilihat dan juga masih enak dilihat. Walaupun dua-duanya masih enak dilihat sih. Tapi di sini saya masih lebih suka di Samsung A23 5G yang dimana dia dapat di 5 megapiksel ultra wide gitu. Harga hampir di 4 jutaan tapi dia masih mempertahankan di ultra wide-nya. Beda sama Infinix yang dia masih di triple kamera. Oke, dan ini adalah hasil dari kamera depannya. Yang di kiri saya ini adalah Infinix Zero 5G. Yang di kanan saya ini adalah Samsung A23 5G yang buat hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Menurut kalian kayak gimana? Coba deh komen di bawah. Nah, dan ini adalah buat hasil kamera belakangnya. Yang di kiri saya seperti biasa Infinix, yang di kanan saya ini adalah Samsung. Buat stabilnya sih kalau dari kasat mata ya, di sini Samsung lebih stabil dibandingkan Infinix. Tapi buat resolusi di Infinix ini dia bisa 4K ya. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi ya kalau misalkan saya harus kasih nilai, karena saya juga lebih suka hasil kamera dari Samsung, saya bakalan kasih Samsung 1 poin dari saya. Dan yang terakhir kita bakalan bahas di bagian baterainya, yang baterainya sama-sama di 5000 mAh tapi fast charge-nya berbeda. Yang dimana di Infinix Zero 5G ini dia dapat di 33 watt fast charge, sementara buat Samsung A23 5G ini dia dapat di 25 watt aja. Jadi ya bisa kelihatan dari kecepatan charge-nya di sini Infinix Zero 5G lebih unggul dibandingkan Samsung A23 5G ini. Jadi saya bakalan pilih di Infinix Zero 5G 2023 ini 1 poin nih buat bagian baterainya. Ya, kesimpulannya kalau dari segi poin sih ini terlihat seimbang ya. Ya karena di Infinix ini dia menang storage, baterai, dan juga di bagian chipsetnya sih yang dicari-cari sama orang. Beda sama Samsung A23 5G ini yang dimana dia kamera, layar, dan juga proteksi bodinya di sini lebih diunggulin ya. Walaupun harganya bisa terbilang cukup mahal dibandingkan Infinix Zero 5G 2023. Ya kesimpulannya balik lagi di kalian. Kalau misalkan kalian lebih suka Infinix, silakan Infinix. Kalau misalkan Samsung, silakan Samsung. Tapi yang jelas kalau misalkan mau beli, kalian tahu lah harusnya di mana. Cek aja link di deskripsi. So mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.